Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin, amin ya Robbal 'Alamin. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8, Kurikulum Merdeka, tema 3, Nasionalisme dan Jati Diri Bangsa. Materi A. Penjelajahan Samudra, Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia, bagian 2. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai belajarnya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mendeskripsikan hubungan kondisi geografis dengan kedatangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Menganalisis pengaruh kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Adapun materi bagian 2 ini kita masuk ke nomor 2 ya, langsung. Bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. Dan 3, bagaimana perubahan masyarakat akibat penjajahan bangsa barat dan pendudukan Jepang. Nah, materi yang nomor 1-nya sudah dibahas di video sebelumnya ya. Silahkan dipelajari. Baiklah, kita masuk ke materi 2, bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. A. Kedatangan bangsa barat di Indonesia. Berikut ini akan dijelaskan melalui infografik di samping ini. Kalian akan mengetahui proses kedatangan bangsa barat di Indonesia. Pada tahun 1486 di sini, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai Afrika. Lalu di tahun 1511, Alfonso de Albuquerque dari Portugal menguasai Malaka dan pada tahun 1512 berhasil sampai Maluku. Selanjutnya, pada tahun 1521 di mana Sebastian de Elcano dari Spanyol berhasil berlabuh di Tidore. Pada tahun 1595, Cornoli de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Lalu di sini pada tahun 1602 di mana VOC didirikan. Pada tahun 1808 di mana terdapat Herman Willem Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal. Setelah kalian melihat infografik di samping, untuk mengetahui proses kedatangan bangsa barat lebih lanjut, silahkan cari informasi dari berbagai sumber seperti internet dan juga buku. Mintalah bimbingan dari guru untuk memahami materi tersebut. Masa kolonialisme berkaitan dengan munculnya kongsi dagang VOC di Indonesia. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Lanjut, kita masuk ke kongsi dagang atau VOC. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigd Oostindische Compagnie atau yang disebut dengan VOC. VOC didirikan di Amsterdam. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghindari persaingan yang tidak sehat sesama kelompok atau kongsi perdagangan Belanda yang telah ada dan memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Banyak hal yang perlu kalian ketahui
tentang pemerintahan VOC di Indonesia. Oleh karena itu, cobalah cari tahu yang lebih lengkap bagaimana perjalanan VOC dan akhir dari kongsi dagang VOC di Indonesia. Nah, berikut adalah wawasan bagaimana kewenangan dan hak-hak yang dimiliki oleh VOC. A. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magelhaens termasuk Nusantara. B. Membentuk angkatan perang sendiri. C. Melakukan peperangan. D. Mengadakan perjanjian dengan raja setempat. E. Mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. F. Mengangkat pegawai sendiri. Dan G. Memerintah di negara jajahan. Selanjutnya, pengaruh monopoli perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia loh. Seiring berjalannya waktu, Belanda mulai melakukan monopoli. Apakah yang disebut dengan monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Nah, mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan monopoli VOC? Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau yang dikenal dengan Divide et Impera. Siapa yang diadu domba? Belanda mengadu domba kerajaan satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat kerajaan. Ketika terjadi permusuhan, maka Belanda akan memihak salah satunya. Keadaan inilah yang memperkeruh hubungan antar kerajaan di Indonesia. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Pernahkah kalian mendengar istilah rodi atau kerja paksa? Bagaimana rasanya apabila bekerja karena terpaksa? Tentu saja bekerja karena terpaksa hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela. Melakukan pekerjaan karena dipaksa juga akan membuat seseorang menderita. Hal itulah yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan dulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Bagaimana kerja paksa yang terjadi pada masa pemerintah Hindia Belanda? Kalian akan menelusuri melalui penjelasan berikut ini. Jalur Anyer Panarukan. Jalur Anyer Panarukan merupakan salah satu hasil kerja paksa pada masa pemerintahan Daendels. Jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo hingga Panarukan di Jawa Timur. Anyer Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan dari bagian Republik Bataaf dari Prancis. Gubernur Jenderal Daendels melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintah, dan perbaikan ekonomi. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Nah, apa saja dampak yang disebabkan oleh adanya pembangunan Jalan Anyer Panarukan? Silakan didiskusikan dengan teman sebangku kalian ya. Gubernur Jenderal Daendels.
Gubernur Jenderal Daendels melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer jalan raya, perbaikan pemerintah, dan perbaikan ekonomi. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Nah, ini adalah Jalan Anyer atau jalur Anyer Panarukan yang telah dibuat dari pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels ya. Walaupun jalanan ini atau jalur ini dibuat karena hasil kerja paksa, tetapi sampai pada saat ini jalur ini sangat penting bagi masyarakat di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pengaruh sistem tanam paksa. Pada masa penjajahan terdapat kebijakan tanam paksa siap ekspor. Ketika awal abad ke-20, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Salah satu cara Belanda untuk menutup kerugian adalah dengan meningkatkan ekspor. Pada tahun 1830, Van de Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau yang disebut dengan kultur stelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia pada tahun 1830 sampai 1831. Ketentuan kebijakan pelaksanaan tanam paksa penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. 2. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. 3. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. 4. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Pada tahun 1870 terjadi kecaman atas kebijakan tersebut. Orang-orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa tersebut diantaranya Baron van Hove, Doos Dekker, dan L. Vitalis. Pada tahun 1870 keluarlah Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. B. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Monopoli dagang pada masa kolonialisme sangat merugikan masyarakat Indonesia. Adanya kongsi dagang membuat masyarakat harus mengalami kerugian karena hasil bumi hanya dapat dijual pada kongsi dagang tersebut dengan harga di bawah pasaran. Berikut adalah lini masa yang menunjukkan kronologi perlawanan rakyat Indonesia terhadap persekutuan dagang pada masa kolonialisme. Pada tahun 1529 di sini terdapat perlawanan Sultan Babullah. Lalu pada tahun 1607 sampai dengan 1639 terjadinya perlawanan rakyat Aceh. Selanjutnya pada tahun 1628 terjadinya serangan Mataram, dan pada tahun 1666 terjadinya perlawanan Sultan Hasanuddin. Silahkan kalian mencari informasi terkait perlawanan-perlawanan di Indonesia lainnya.
Carilah faktor tersebut dan akhir dari perlawanan-perlawanan tersebut. Kemudian didiskusikan bersama teman-temanmu. C. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pada abad ke-19 merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah menentang pemerintah Hindia Belanda. Kegigihan perlawanan rakyat Indonesia menyebabkan Belanda mengalami krisis keuangan untuk membiayai perang. Namun, perlawanan di berbagai daerah tersebut belum berhasil membuahkan kemerdekaan. Bagaimana proses perlawanan rakyat Indonesia pada abad ke-19? Kalian akan menelusuri sebagian perlawanan tersebut melalui uraian berikut ini. Perang Paderi di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1838. Silahkan perhatikan gambar benteng Fort de Cook berikut ini. Benteng tersebut merupakan saksi betapa sengitnya perlawanan kaum Paderi terhadap pemerintah Hindia Belanda. Di manakah meletusnya Perang Paderi? Bagaimana latar belakang dan proses Perang Paderi? Kelompok pembaharu Islam di Sumatera Barat ini disebut sebagai kaum Paderi. Belanda memanfaatkan perselisihan tersebut dengan mendukung kaum adat yang posisinya sudah terjepit. Perlawanan kaum Paderi berubah dengan sasaran utama Belanda meletus pada tahun 1821. Kaum Paderi dipimpin Tuanku Imam Bonjol atau M. Syahab, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Paderi berhasil mendesak benteng-benteng Belanda. Sementara itu Belanda menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Belanda sadar apabila pertempuran dilanjutkan, Belanda akan kalah. Belanda mengajak berdamai di Bonjol pada tanggal 15 November 1825. Selanjutnya, Belanda konsentrasi terhadap Perang Diponegoro. Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap kaum kedudukan Paderi. Kaum adat yang semula bermusuhan dengan kaum Paderi akhirnya banyak yang mendukung perjuangan Paderi. Bantuan dari Aceh juga datang untuk mendukung perjuang Paderi. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stilsil, benteng Fort de Cook di Bukit Tinggi, dan benteng Fort van der Kapellen merupakan dua benteng pertahanannya. Dengan siasat tersebut, akhirnya Belanda menang, ditandai jatuhnya benteng pertahanan terakhir Paderi di Bonjol pada tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat pada tahun 1864. Berakhirnya Perang Paderi membuat kekuasaan Belanda di Minangkabau semakin besar. Keadaan ini kemudian mendukung usaha Belanda untuk menguasai wilayah Sumatera yang lain. Selanjutnya, Perang Aceh. Di sini terdapat rangkuman dari Perang Aceh. Perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada tahun 1873 hingga 1904. Pada tanggal 5 April 1873, Belanda mendarat di pantai Cirumen di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler. Sebab-sebab terjadinya Perang Aceh. 1. Belanda menduduki daerah Siak. Sultan Ismail menyerahkan daerah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. 2. Belanda melanggar Siak. 3. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya. 4. Dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps. 5.
dibuatnya Perjanjian Sumatera 1871 antara Inggris dan Belanda. 6. Akibat Perjanjian Sumatera 1871. 7. Akibat hubungan diplomatik Aceh dengan konsul Amerika, Italia, dan Turki di Singapura. Dan 8. Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada tanggal 26 Maret 1873. Dimulai perangnya Aceh pada tahun 1873 hingga 1874. Perang Aceh pertama dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang dipimpin oleh Kohler. Kohler tewas pada tanggal 14 April pada tahun 1873. 10 hari kemudian perang berlanjut untuk merebut kembalinya Masjid Raya Baitur Rahman. Selanjutnya, Perang Aceh Kedua pada tahun 1874 hingga 1880. Perang Aceh Kedua, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan pada tanggal 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada tanggal 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1881 hingga 1896, Perang Aceh Ketiga dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini, pasukan Aceh di bawah Teku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Dusen di Maulabuh, Teku Umar gugur. Tetapi Cut Nyadin, istri dari Teku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Selanjutnya pada tahun 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh dari Dr. Christian Soek Horgrens, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pimpinan Aceh. Kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada sultan. Saran ini ternyata berhasil. Dr. Snoek Horgrens yang menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh untuk meneliti kemasyarakatan dan ketatanegaraan Aceh. Strategi licik Belanda untuk melemahkan Aceh. 1. Strategi licik penculikan anggota keluarga pejuang atau tentara Aceh. 2. Pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan di bawah pimpinan Van Dalen. 3. Menangkap Cut Nyadin, istri Teku Umar yang masih melakukan perlawanan secara gerilya. Selanjutnya di tahun 1896 hingga 1910, Perang Aceh keempat gerilya ini menjadi kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintah kesultanan. Nah, berikut adalah surat perjanjian tanda menyerah. Selama Perang Aceh, Van Hoots telah menciptakan surat pendek tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah. Perjanjian pendek ini menggantikan perjanjian-perjanjian terdahulu yang rumit dan panjang dengan para pemimpin setempat. Walau demikian, wilayah Aceh tetap tidak bisa dikuasai Belanda seluruhnya, dikarenakan pada saat itu
Dikarenakan pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda meskipun dilakukan oleh kelompok orang masyarakat. Hal ini berlanjut sampai Belanda enyah dari Nusantara dan diganti kedatangan penjajah baru yakni Jepang atau Nippon. Selanjutnya, Perang Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung pada tahun 1825 hingga 1830. Berikut adalah rangkuman dari Perang Diponegoro. Langsung saja ya. Pada tahun 1825 di mana Smith memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta, namun pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Selanjutnya pada tahun 1827 di mana Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Lanjut pada tahun 1829 di mana Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Ali Basah Sentot Prawirojo menyerah kepada Belanda. Pada tahun 1830 di mana Jenderal De Cook berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Dan terakhir pada tahun 1855 wafatnya Diponegoro di Benteng Rotterdam. Sebelum wafatnya Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar, hingga wafat pada tahun 1855. Setelah berakhirnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro, tidak ada lagi perlawanan yang besar di Jawa. Berikut adalah kajian ilmuwan jinakan Diponegoro. Silahkan dibaca ya. Selanjutnya, di sini ada wawasan. Sultan Mahmud Badarudin II merupakan pimpinan Kesultanan Palembang Darussalam. Dalam masa pemerintahannya, beberapa kali pertempuran melawan Inggris dan Belanda, diantaranya Perang Menteng. Pada tanggal 14 Juli tahun 1821, Belanda berhasil menguasai Palembang. Sultan Mahmud Badarudin II dan keluarga ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Selain sebagai salah satu pahlawan nasional, namanya kini diabadikan sebagai nama bandara internasional di Palembang. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dan mata uang rupiah pecahan 10 ribuan yang dikeluarkan Bank Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 2005. Selanjutnya di sini ada lembar aktivitas 4, aktivitas individu. Silahkan kalian mengunjungi perpustakaan sekolah dan carilah buku tentang perlawanan atau perang yang terjadi di daerah Indonesia. Silahkan cermati setiap tokoh yang berperan dalam peristiwa perlawanan kolonialisme dan imperialisme tersebut. Silakan tulis hasil informasi yang singkat yang telah kalian peroleh menggunakan format berikut ini. D. Masa pendudukan Jepang. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang banyak tersedia di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara bangsa-bangsa barat, untuk menyelamatkan jalur pelayaran bagi bahan-bahan mentah dan bahan baku dari ancaman sekutu, serta memuluskan ambisinya menguasai wilayah-wilayah baru. Jepang menggalang kekuatan pasukannya serta mencari dukungan dari bangsa-bangsa Asia. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor.
setelah memborbardir Pearl Harbor pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Selanjutnya, Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari. Setelah menguasai Palembang, Jepang juga menyerang Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintah Belanda, Batavia, Jakarta. Sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Selanjutnya, Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A. Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo. Jepang justru lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia. Jepang melakukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk organisasi sosial. Organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syamsuddin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Lalu pada tahun 1944 dibentuklah Jawa Hokokai atau yang disebut dengan Gerakan Kebaktian Jawa. Gerakan ini berdiri di bawah pengawasan para pejabat Jepang. Tujuan pokoknya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Lanjut, pada tahun 1943, Jepang membubarkan Majelis Islam A'la Indonesia dan menggantikannya dengan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi dipimpin oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Mas Mansur. 2. Membentuk organisasi militer. Jepang menyadari pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semi militer. Berikut ini merupakan organisasi yang dibentuk Jepang untuk melangsungkan pemerintahnya di Indonesia. Yang pertama ada Seinindan, yaitu pemuda prajurit perang, usianya 14 hingga 22 tahun. Lalu yang kedua ada Fujinkai, yaitu himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi militer. Selanjutnya yang ketiga ada Keibodan, yaitu barisan pembantu polisi laki-laki berumur 20 hingga 25 tahun. Selanjutnya yang keempat ada Heiho pada tahun 1943, di mana organisasi ini merupakan prajurit pembantu tentara Jepang. Dan yang terakhir yaitu PETA, merupakan pasukan gerilya yang membantu Jepang melawan serangan musuh tiba-tiba. Lanjut, yang ketiga yaitu Romusa. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Romusa dikerahkan untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Selain itu, yang sangat menyengsarakan dari penduduk Jepang adalah pemaksaan wanita menjadi jukun Ianfu atau wanita penghibur di Jepang di berbagai pos medan pertempuran. Selanjutnya di sini ada yang keempat, eksploitasi kekayaan alam.
Jepang mengeksploitasi kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada Belanda. Semua yang dilakukan di Indonesia harus menunjang keperluan perang. Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung keperluan perang, seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Jepang memanfaatkan Jawa Hokokai dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Pada masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi sedemikian rupa sehingga mereka hanya membawa pulang sekitar 20% dari panen yang dilakukannya. Kondisi ini mengakibatkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar di Indonesia. Sungguh sangat kejam sekali ya Jepang. Baiklah, di sini ada lembar aktivitas 5, aktivitas kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 6-7 anggota dan kelompok itu ada 5 kelompok. Kunjungilah perpustakaan sekolah, kemudian carilah buku tentang materi kolonialisme dan imperialisme. Buatlah mind mapping tentang materi kehidupan masa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. 1. Tentang kedatangan bangsa barat, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Lalu yang B, persekutuan dagang VOC. C, perlawanan terhadap persekutuan dagang. D, perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Dan E, masa pendudukan Jepang. Buatlah mind mapping semenarik mungkin menggunakan gambar dan pensil warna agar tampilan lebih menarik. 5. Gunakan kertas plano atau kertas manila agar hasil mind mapping terlihat jelas. Dan 6. Presentasikan hasil mind mapping di depan kelas dan mintalah masukan ibu. Penjajahan bangsa barat dan pendudukan Jepang di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan Indonesia. Akibatnya bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia, mari telusuri kajian di bawah ini tentang terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menyebabkan berbagai perubahan masyarakat Indonesia, baik aspek geografis, ekonomis, budaya, pendidikan, maupun politik. Perubahan apa saja yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada masa kolonial? Cobalah kerjakan aktivitas kelompok berikut ini. Selanjutnya di sini ada lembar aktivitas individu juga. Silakan buatlah kreasi poster yang menceritakan salah satu perlawanan atau perjuangan bangsa Indonesia. Nah, berikutnya ada refleksi. Setelah mempelajari materi penjelajahan samudra, kolonialisme, dan imperialisme di Indonesia, tentunya kita dapat mengetahui perjuangan masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Oleh karena itu, kita patut bersyukur banyak perubahan yang lebih baik. Selesai sudah pembelajaran IPS kali ini. Mohon maaf bila ada terdapat kata-kata yang salah dalam menyampaikan materi. Terima kasih telah belajar bersama dan silakan berteman dengan Ibu di media sosial yang telah dicantumkan. Mari kita bertemu lagi di video pembelajaran IPS berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.